Bahkan saat digunakan dengan benar, kondom memiliki tingkat kegagalan 2%. Tapi, Nona muda, hadapi kenyataan. Kamu hamil anak kembar. Pulang dan diskusikan dengan keluargamu, apa yang harus dilakukan. apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Malam itu, Seng pakai 1 kotak penuh. Jadi kenapa aku masih hamil anaknya? Ganda, ganda, ganda. Buka. Nona Sia, hari ini batas waktunya. Kapan kamu bayar biaya operasi ibumu? Kalah lagi. Buang basa-basi, bayar sekarang. Ayah, kok ayah punya uang di sini? Apa ayah pakai uang operasi ibu? Sudah habis semua, sialan. Apa? Bagaimana ayah bisa melakukan ini? Aku susah payah pinjam uang itu. Itu harapan hidup ibu. Keluar. Sejak perempuan jalang itu melahirkanmu, sial, keberuntunganku makin buruk setiap hari. Dan kamu masih punya muka minta aku bayar pengobatannya. Kamu? Aku tak peduli. Kembalikan uangnya. Hari ini batas akhir. Pergi jauh-jauh dari aku. Cantik, jangan takut, biarkan paman lindungi kamu. Aku tak pernah menyangka si pemalas Sia punya putri secantik ini. Ayah, Cantik, malam ini temani kami ngobrol. Asal kamu bikin kami senang, utang judi ayahmu akan dihapus. Beneran? Tentu saja benar. ayah. Ya, setuju. Bagus. Tidak, ayah. Aku anak kandung ayah. Xianing, tolong bantu ayah. Lepaskan aku, tolong. Bos, maafkan saya. Anda jarang datang ke sini. Dan Anda harus melihat ini. Akan saya urus segera. Tidak perlu. Kebaikan dan kejahatan membawa balasannya masing-masing. Masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kenapa ikut campur karma orang lain? Ya, terima kasih atas petunjuknya, bos. Tuan, Kau sudah cukup melihat pertunjukan ini. Ayo pergi. Ya, bos. Hati-hati. kau, jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Cantik, jangan takut, biarkan kami paman-paman menjagamu. Tidak, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, aku akan mati di sini hari ini. Dasar anak tak tahu terima kasih. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Dan begini, caramu membalas budi? Saudara-saudara, silakan. Jika dia berani melawan, aku pukul dia sampai mati. Tidak, ayah, ayah. Tidak. Lepaskan aku. Menyerahlah pada kami. Tolong. Lepaskan. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Mau kemana kau? Dasar anak tak tahu diri. Berhenti lari. Aduh, aduh. Semua orang di Yunceng tahu Tuan Sheng benci wanita. Gadis itu celaka hari ini. Dasar jalang. Kembali sini. Tuan. Tolong selamatkan aku. Aneh. Saat dia menyentuhku, aku tidak merasa jijik sama sekali. Xianing, mau kemana kau? Apa yang terjadi? Xianing, kembalilah bersamaku. Kau belum melunasi utangku. Pedagang tak akan bangun pagi tanpa untung. Kau ingin aku menyelamatkanmu. Apa modalmu? Asal kau bisa menyelamatkanku, aku akan lakukan apapun. Misalnya, berani-beraninya kamu merayuku? Kamu tahu siapa aku? Tidak, aku tidak tahu. Tapi aku tidak punya pilihan. Kamu bersih? Ya? Bersih. Apa maksudmu? Hei, siapa kamu? Mau dibawa kemana anakku? Siapa kamu? Kamu mau mati? Lambang keluarga Sheng. Orang itu. Tuan Sheng.
Orang gila ini, dia benar-benar membuatku begadang semalaman. Berapa lama dia menahan diri? Seluruh tubuhku sakit. Kamu sudah bangun. Kalau begitu, kita lakukan lagi. Tidak, aku tidak sanggup lagi. Sakit. Aku yang melakukan semua ini, aku tidak bisa mengendalikan diri dengannya. Maaf, tadi malam, aku kehilangan kendali. Aku akan memberimu uang. Pergi ke rumah sakit dan periksa. 300 cukup? Dia mencoba memutus hubungan denganku. Nona Sia, ibumu menderita leukemia akut. Kita harus mengumpulkan 300.000 untuk operasi secepatnya. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Dia tampaknya sangat kaya. Tuan, bisakah aku meminjam lebih banyak uang darimu? Aku pasti akan membayarnya kembali. 3 juta tidak cukup? Betapa konyolnya aku. Kukira dia berbeda. Lalu berapa yang kamu mau? Aku akan memberimu tambahan 300. Kamu hanya bernilai segitu. Tidak, aku tidak ingin meminjam uang. Tidak perlu mempermalukanku seperti itu. Lupakan. 600 lebih baik daripada tidak sama sekali. Sudah larut, aku harus cepat ke rumah sakit. Maaf, Bukankah itu gadis dari tadi malam? Di mana wanita itu? Oh, dia baru saja pergi terburu-buru. Ambil uang lalu kabur? Dasar perempuan. Tuan Sheng, Master Hongguang bilang Anda memiliki takdir khusus. Anda hanya bisa menyentuh satu wanita seumur hidup. Mungkinkah? Xianing tadi adalah jodoh Anda? Belum pasti. Perlu observasi lebih lanjut. Apa ini? Surat penerimaan magang dari Tai'an Group. Akuisisi perusahaan ini dalam 3 hari. Siap, Tuan. Nona Sia, kondisi ibumu sangat serius. Dia perlu operasi secepat mungkin. Suster, ada 600 yuan di kartu ini, bisa tolong ambilkan untukku, dan gunakan untuk biaya rumah sakit ibu. Baik, tentu. Bu, jangan khawatir. Betapapun sulitnya, aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Nona Sia, apa kamu yakin tidak salah? Di 2 kartu ini bukan hanya 600 yuan, tapi 6 juta. Apa? 600 juta? Aku akan memberimu 300 lagi. Itu saja nilaimu. Jadi dia tidak bilang ratus waktu itu, dia bilang juta. Tolong tunda dulu biaya operasi ibuku. Baik, tentu. Meskipun aku tidak tahu kenapa orang itu memberiku uang sebanyak itu, kesehatan ibuku yang utama. Aku harus pakai uang ini untuk sementara. Sekarang perawatan ibu sudah terbayar, aku harus bekerja keras dan mencari uang. Setelah aku tahu siapa pria malam itu, aku akan membayarnya kembali. Ning Ning, apa yang membuatmu senang? Ceritakan juga padaku, biarkan aku ikut senang. Manajer Zhang, tolong jangan. Tidak. Berhenti, Manajer Zhang. Bukankah kekasih manajer Zhang itu kakak Rou? Bagaimana dia bisa bersama dengan magang baru ini dan berakhir bersama? Xianing masih muda dan cantik. Pria mana yang tidak suka padanya? Dibandingkan dengan dia, kakak Rou sudah tidak muda lagi. Manajer Zhang, kamu begitu hangat pada magang baru, sangat hangat. Tidak takut disalahartikan? Ada yang harus kulakukan. Aku pergi sekarang. Terima kasih. Kamu baru saja datang dan sudah merayu manajer. Cukup pintar, ya? Tidak. Karena kamu begitu pintar, maka proposal-proposal ini selesaikan hari ini. Banyak sekali? Bagaimana bisa ku selesaikan semuanya? Maka itu masalah dengan kemampuan kerjamu.
Tai'an telah diakuisisi oleh Shengxi Group. Sekarang menjadi anak perusahaan di bawah Shengxi, orang kampung sepertimu. Bahkan tidak pantas magang di sini. Jika kemampuan kerjamu tidak sesuai standar, bersiaplah dipecat. CEO baru akan datang untuk inspeksi. Semua, turun ke bawah untuk menyambutnya. Ayo lihat. Ayo, ayo. Halo, Presiden Sheng. Yang terkenal Tuan Sheng, kepala keluarga Sheng. Dia sangat tampan. Dia itu. Pria malam itu adalah Pak Sheng. Xian, ku dengar kamu pergi ke memeriksa perusahaan yang baru diakuisisi hari ini. Biro iklan, banyak gadis cantik di sana kan? Kalau suka seseorang, nikahi saja dan bawa pulang. Aku tak sabar punya cicit. Nenek, aku sedang kerja. Nanti bicara. Xian, Semua orang bilang, Pak Sheng benci wanita. Setelah malam itu, dia menghabiskan 6 juta untuk memutuskan hubungan denganku. Dia pasti sangat membenciku. Jika aku tiba-tiba membayarnya kembali, apakah dia akan mengira aku mencoba menempel padanya dan memecatku karena marah? Ada apa? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa mual? Xianing, apa yang kamu lihat? Jangan bilang kamu pikir dengan penampilanmu kamu bisa merayu Pak Sheng. Garis keturunan keluarga Sheng itu bangsawan. Bukan orang sepertimu, sampah, yang bisa bercita-cita. Aku sarankan kamu hentikan saja. Kak Row kita akan segera menjadi wakil manajer. Daripada melamun, kamu seharusnya menjilatnya, agar kamu bisa mendapatkan posisi tetap lebih cepat. Demi posisi tetap, demi ibu, aku akan bertahan. Akhirnya selesai. Perasaan pusing dan mual ini kembali lagi. Mungkinkah aku hamil? Hei, ini. Maaf sungguh, aku membuat lubang di dalamnya. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih. Kami menggunakan alat kontrasepsi malam itu. Semoga aku tidak benar-benar hamil. Maaf, Pak Sheng. Begitu larut, kenapa dia masih di kantor? Tes kehamilan. Mungkinkah Nona Xianing hamil? Jika nenek tahu, dia akan sangat senang. Baiklah, atur pemeriksaan fisik untuk semua karyawan besok. Cari beberapa dokter wanita spesialis kandungan. Baik, Pak. Juga, selidiki kenapa dia bekerja larut. Kamu sudah begitu peduli padanya? Cabang di Myanmar. Kebetulan butuh seseorang. Aku, tidak, Bos Sheng, aku salah, Bos Sheng. Menakutkan sekali. Untung dia tidak melihat bahwa aku membeli. Tes kehamilanku. Lupakan. Aku akan ambil cuti besok dan pergi ke rumah sakit. Nona, hadapi kenyataan. Kamu hamil kembar. Pak Sheng sangat membenciku. Jika dia tahu aku hamil, aku dan bayi-bayi akan susah. Dokter, tolong jadwalkan janji untuk saya, aborsi. Nona muda, kamu mengandung bayi kembar. Aborsi akan sangat berisiko, dan kemungkinan besar bisa mempengaruhi kesuburanmu di masa depan. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Ya, sudah.
Operasinya dijadwalkan minggu depan. Oh, ngomong-ngomong, saat aku memeriksa kamu tadi, aku perhatikan kamu mengalami robekan ringan. Dengan intensitas seperti itu, kondom bisa mudah robek. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati. Aku mengerti. Aku meresepkan salep untukmu. Ingat oleskan saat sampai rumah. Terima kasih, dokter. Ning, kamu kembali. Perusahaan baru saja mengatur pemeriksaan kesehatan. Ayo pergi bersama. Pemeriksaan kesehatan? Kenapa tiba-tiba? Perusahaan ganti bos. Mereka juga mengganti karyawan. Kata rumor, siapapun yang bermasalah dalam pemeriksaan ini bisa masuk daftar PHK. Yang tua, lemah, sakit, hamil, dan cacat tidak ada yang akan selamat. Bahkan ibu hamil di PHK? Kalau begitu, bisa aku tidak ikut? Mau menghindari pemeriksaan? Xianing, jangan bilang kamu punya penyakit kotor yang kamu malu. Tidak, aku tidak. Dia baru sampai sini dan tidak sabar untuk merayu supervisor. Putus asa sekali, siapa tahu berapa banyak pria yang sudah bersamanya di belakang layar. Aku melihatnya terakhir kali, diam-diam muntah di kamar mandi. Siapa tahu, dia mungkin bahkan hamil dengan anak haram. Kamu? Xianing hamil. Biarkan aku juga bersenang-senang. Manajer Zhang, jangan. Aku pernah melihat mereka bergoda sebelumnya. Mungkinkah anak Xianing milik manajer Zhang? Kamu pergi ke rumah sakit untuk periksa pagi ini kan? Keluarkan laporannya, biarkan kami lihat. Tidak, jangan. Merasa bersalah sekali? Pasti ada sesuatu yang salah. Kalian salah sangka. Ning bukan orang seperti itu. Bukan urusanmu. Pergi sekarang. Kalau kamu campur lagi, aku akan pecat kamu besok. Tepat sekali. Berikan ke sini. Berikan padaku. Berikan ke sini. Itu tasku. Privasiku. Lepaskan. Hamil 6 minggu. Perempuan jalang. Kamu benar-benar hamil dengan anak manajer Zhang? Aku tidak. Aku sudah lama bersama manajer Zhang, baru saja membujuknya untuk mempromosikanku. Jika dia tahu perempuan jalang kecil ini hamil, posisi asisten manajer bukankah akan diberikan ke Xianing? Tidak, aku tidak bisa biarkan dia punya bayi itu. Kalian berdua, tahan dia untukku. Hasil pemeriksaan medis Xianing belum keluar? Biarkan saya periksa. Hei, Nenek. Sian, saya baru saja mengirimkanmu beberapa profil wanita-wanita yang cocok. Lihatlah. Nenek, jangan khawatir tentang urusanku. Master Hongguang sudah memberitahumu, takdirku spesial. Aku hanya bisa memiliki satu wanita dalam hidupku. Wanita lain membuatku mual. Tapi kau tidak bisa hanya menunggu. Bagaimana jika yang ditakdirkan itu tidak pernah muncul? Bagaimana jika dia datang saat kau berusia 50? Aku tidak punya banyak tahun lagi. Satu-satunya keinginanku adalah melihat cicitku yang berharga sebelum aku mati. Oh, Nenek, jangan bilang begitu. Kau akan hidup panjang umur. Dan, cicit yang selama ini kau rindukan mungkin sudah ada. Apa? Benarkah? Gadis yang mana? Kau bocah nakal. Kenapa kau simpan rahasia begitu? Dia adalah... Bos Sheng, ada yang salah. Nona Xianing tidak pergi untuk pemeriksaan. Dia dalam masalah di departemen pemasaran. Apa? Kalian berdua, tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Ambilkan teh saffron. Saffron bisa menyebabkan kontraksi, seteguk saja, dan bajingan di perutnya tidak akan bertahan. Xianing, teh ini menghangatkan darah dan tubuh, cocok untuk wanita hamil. Ayo, minumlah. Tidak, Guan Roro, apa salahku? Kenapa kau terus menargetkanku? Salahkan wajahmu, itu terlalu menonjol. Di masyarakat ini, kecantikan saja adalah jalan buntu. Tidak punya uang, tidak punya latar belakang, dan kau masih ingin naik, karena kau begitu sombong, kau akan membayar harganya untuk ambisimu. Aku tidak mau, tolong lepaskan aku. Sekarang kau memohon, saat kau tidur dengan manajer Zhang, bukankah kau sangat berani? Aku tidak tidur dengannya. Dia melecehkanku. Siapa yang percaya? Minumlah.
Berhenti. Semuanya, berhenti. Xianing, kamu tidak apa-apa? Dalam 10 menit, suruh Dokter Bai datang ke sini. Ya, Apa yang terjadi? Pak Sheng, bagaimana bisa Anda membela orang kampungan ini? Kamu telah mengabaikan peraturan perusahaan, dan secara terbuka menindas rekan kerja. Semua yang terlibat dipecat. Pak Sheng, kami tidak menindasnya. Itu Xianing yang tidak senonoh dalam kehidupan pribadinya. Dia sudah main-main dengan pria sembarangan. Dia hamil di luar nikah. Dia hamil. Dan dia merayu seorang supervisor perusahaan untuk mendapatkan posisi tetap melalui jalur belakang. Rou Jie benar. Orang seperti dia mungkin punya penyakit atau sesuatu. Bagaimana jika dia menyebarkannya? Tepat sekali, Pak Seng. Yang seharusnya dipecat adalah Xianing, bukan kami. Hati yang kotor. Melihat semuanya sebagai kotor. Catat nama mereka. Semua perusahaan di bawah Sheng Group tidak akan pernah mempekerjakan mereka. Dan kalian semua, jika kamu mengatakan satu kata lagi, kamu akan berakhir seperti mereka. Apa yang kamu tunggu? Seret mereka keluar. Perempuan jalang, kamu membuatku kehilangan pekerjaanku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah tidak merasa buruk lagi. Sungguh, tidak perlu ke dokter, tapi terima kasih. Dokter Bai berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal. Bahkan jika kamu baik-baik saja, biarkan dia meresepkan beberapa ramuan untuk mengatur kesehatanmu. Tidak ada ruginya. Aku tidak membutuhkannya. Mereka yang memiliki masalah dalam pemeriksaan kesehatan ini semuanya adalah target potensial PHK. Yang tua, lemah, sakit, hamil, dan cacat tidak ada yang akan diampuni. Jika aku tidak takut kamu tahu aku hamil dan dipecat olehmu, kapitalis jahat, apakah aku akan begitu takut? Terima kasih atas perhatiannya, Pak Seng. Sungguh, tidak perlu repot. Aku masih punya pekerjaan. Aku akan kembali bekerja sekarang. Apa kamu hamil dengan anakku? Bagaimana dia tahu? Itulah nilai dirimu. Garis darah keluarga Sheng itu mulia, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang rendahan sepertimu pernah capai. Tuan Sheng tidak menyukaiku. Dan dia tidak akan suka anak di perutku. Lagi pula, latar belakang keluarganya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang sepertiku, seorang miskin, pernah capai. Aku tidak hamil. Tidak hamil. Lalu kenapa kamu begitu gugup? Itu, Geli? Si cengeng, masih tajam mulutmu. Baik. Karena kamu tidak hamil. Mari kita lakukan lagi. Tuan Sheng, kita belum terlalu dekat. Pertama kali aneh, kedua kali biasa. Karena kamu tidak hamil, maka tidak perlu gugup. Jangan khawatir, setelah kita selesai, kamu bisa sebutkan harganya. Kamu anggap aku apa? Aku tidak untuk dijual. 2 kartu ini, aku kembalikan padamu. Masih ada 5,7 juta dolar di dalamnya. 300.000 yang aku habiskan, aku akan cari cara untuk membayarmu kembali dengan bunga. Tolong jangan perlakukan aku seperti ini lagi. Tuan Sheng, mungkinkah bahwa Nona Xia benar-benar tidak hamil? Aku tidak percaya. Periksa rekam medisnya. Ya, aku segera lakukan. Tunggu. Beritahu semua rumah sakit di Yuncheng bahwa mereka dilarang melakukan aborsi pada Xianing. Jika tidak, mereka akan menentang keluarga Sheng. Dia sudah bermain-main dengan pria lain, hamil di luar nikah, perutnya besar. Orang seperti dia mungkin membawa segala macam penyakit. Bayi-bayi. Maaf. Ibu benar-benar tidak bisa menjaga kalian lebih lama lagi.
Halo, dokter. Ini Xianing. Bisa saya tanya tentang operasi aborsi? Bisa dijadwalkan lebih awal? Maaf, kami tidak bisa melakukannya di rumah sakit kami. Anda harus mencari orang lain. Bagaimana bisa Anda tidak bisa melakukannya? Kami benar-benar tidak bisa. Maaf. Ini. Apa yang terjadi? Maaf, janji dokter kandungan penuh semua. Dokter kandungan rumah sakit kami semua cuti. Maaf, peralatan kami semua dalam perbaikan. Saluran air ruang operasi tersumbat, para dokter menang lotre dan berhenti. Ada yang aneh. Ada yang sangat aneh. Dokter Liu. Halo, Dokter Liu. Nona Xia, ibumu dalam masalah. Cepat ke rumah sakit. Apa? Tuan Xia, saya sarankan Anda bersikap masuk akal. Pasien dalam kondisi kritis sekarang. Jika dia meninggalkan rumah sakit, dia bisa dalam bahaya kapan saja. Ada apa? Nona Xia, tolong bicara dengan ayahmu. Dia memanfaatkan kelengahan staf, diam-diam membawa ibumu keluar rumah sakit, dan tidak ada yang tahu dia mengirimnya kemana. Biaya operasi 300.000 yuan yang Anda bayar juga diambil olehnya. Apa? Ayah, uang dari terakhir kali semua kau judikan di kasino. Kali ini aku nyaris tidak bisa mengumpulkan uang itu, dan kau masih mau mengambilnya? Apa kau berniat mendorongku ke dalam kematian? Ning. Akhirnya, kau datang menemuiku. Kupikir begitu kau menempel pada Tuan Sheng, kau tidak akan mengakui ayahmu sendiri. Siapa bilang aku menempel pada Tuan Sheng? Tidak. Jangan bohongi aku, sialan. Apa kau lupa? Terakhir kali aku melihat dengan mataku sendiri, Tuan Sheng membawamu pergi. Ku dengar, dia bahkan memberimu 2 kartu hitam. Totalnya 6 juta yuan. Jika kau ingin tahu di mana ibumu, kau harus memberikan uang itu padaku. Tapi, aku sudah mengembalikan kartu-kartu itu ke Seng Xian. Apa? Jika kau tidak percaya, kau bisa periksa semua rekening atas namaku. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Kau, sampah tidak berguna. Kau membiarkan dia tidur denganmu secara gratis. Orang besar seperti Tuan Sheng, dari sela-sela jarinya beberapa remah di sana-sini, sudah cukup untuk orang biasa seperti kita untuk bertahan beberapa kehidupan. Jika dia memberimu uang, kau terima dengan penuh syukur. Kenapa kau berpura-pura suci? Tuan Sheng, Nyonya, kami menemukan rekam medis Xianing, dia memang hamil anak kembar. Astaga, aku akan punya cicit dan kembar. Luar biasa, luar biasa. Ya Tuhan, benar-benar berkah. Keluarga Sheng, 19 generasi pewaris tunggal, Xian, dan dengan takdir istimewanya. Kupikir generasi ini akan menjadi yang terakhir, tetapi tidak disangka. Sebaliknya, keluarga ini semakin makmur. Di mana Xianing sekarang? Nona Xia sekarang di rumah sakit. Rumah sakit? Apa dia akan melakukan aborsi? Aborsi? Bagaimana bisa? Itu cicitku yang berharga. Aduh, jantungku. Nenek. Nyonya, tolong tenang. Nona Xia, dia tidak melakukan aborsi. Dia pergi ke rumah sakit untuk merawat ibunya. Oh, syukurlah. Syukurlah. Xian, Ning mengandung anakmu. Keluarga Sheng harus memperlakukannya dengan baik. Kamu harus segera pergi ke rumah sakit. Bawa dia kembali untuk merawat kehamilannya. Dan ibunya harus dipindahkan ke rumah sakit pribadi keluarga Sheng untuk perawatan. Jangan khawatir. Mengandalkan Ning yang punya 6 juta dolar, aku berjudi gila-gilaan di kasino. Dan akhirnya punya utang judi yang besar. Sekarang aku tidak bisa membayarnya sama sekali. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Xia, putrimu dan Tuan Sheng. Ada apa? Oh, aku juga tidak tahu. Semua orang bilang Tuan Sheng benci perempuan. Aku tidak yakin. Bagaimana mungkin dia tertarik pada Ning? Tapi aku penasaran. Bahkan Tuan Sheng, yang benci perempuan, seorang wanita yang tidak bisa dia tolak, seperti apa dia? Hei, begitu Tuan Sheng bosan, biarkan kami juga mencicipinya. Tepat, sebutkan harganya.
Kita bicarakan nanti. 90.000. Sekarang, ini satu-satunya jalan. Sudahlah, sudahlah. Kamu benar-benar beban. Aku hanya sial. Ayo, ikut aku menemui ibumu. Jangan berlambat-lambat. Masuk mobil sekarang. Cepat, cepat. Kenapa aku tiba-tiba merasa tidak enak? Hentikan mobil. Ada apa, Pak Sheng? Tidak apa-apa. Mungkin aku salah. Cepat sedikit. Baik, Pak. Kenapa tidak ada orang? Kita tidak salah kamar. Ini bangsal Ibu Xianing. Permisi, apakah kalian teman Xianing? Ya, di mana dia? Ibu Nona Xia menderita leukemia akut. Mereka berusaha keras untuk mengumpulkan biaya operasi 300.000, tapi ayahnya yang suka judi mengambilnya dan memaksa ibunya keluar dari rumah sakit. Dia baru saja pergi dengan ayahnya. Katanya, mereka akan membawa ibunya kembali, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Jika kalian tidak terlalu sibuk, sebaiknya kalian cek mereka. 300.000 untuk operasi? Pak, boleh aku pinjam uang dulu? Aku akan membayarnya kembali. Jadi berapa yang kamu butuhkan? Kamu pikir aku ini apa? Aku tidak dijual. 2 kartu ini, aku kembalikan padamu. Masih ada 5.700.000 di kartu-kartu itu. Menghabiskan 300.000 aku akan mencari cara untuk membayarmu dengan bunga. Tolong, ke depannya, jangan perlakukan aku seperti ini lagi. Mungkinkah aku salah paham padanya? Xianing tidak materialistis. Dia berusaha mengumpulkan uang untuk operasi ibunya. Sekarang, kerahkan semua sumber daya kita untuk menemukan Xianing. Dalam 5 menit, aku ingin tahu lokasinya. Baik, Pak. Kenapa kamu? Di mana ini? Mengapa kamu mengikatku? Cantik. Bajingan tua Xia itu sudah membuat kesepakatan dengan kami. 100.000 setiap kali. Dia berutang 300.000 padaku, jadi itu berarti kamu harus bersamaku 3 kali. Aku punya 8 kali. Aku yang paling banyak diutang. Kenapa tidak biarkan aku mencicipi dulu? Kamu bermimpi? Di tengah tempat terpencil, bahkan burung pun tidak buang air di sini. Menurutmu mau kemana? Jadilah pintar, atau kau akan menyesal. Tidak. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kamu pikir bisa kabur sekarang setelah ada dalam jangkauan? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku hamil. Apa? Hamil? Hamil? Jika kamu tidak percaya, periksa saja tasku. Ada tes kehamilan di tasku. Dia benar-benar hamil. Mungkinkah itu milik Tuan Sheng? Itu milik Sheng Xian. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kita kacau. Jika benar itu milik Tuan Sheng, kita akan mengaduk-aduk harimau yang tidur. Kamu bodoh. Kamu percaya omong kosong? Keluarga Sheng hanya punya 1 anak per generasi selama 19 generasi. Jika dia benar-benar mengandung anak Tuan Sheng, bagaimana bisa Tuan Sheng membiarkannya berlarian sendirian, karena kalian berdua tidak mau? Aku akan melakukannya sendiri. Tapi dia hamil. Apa yang kau tahu? Justru yang hamil itulah yang terbaik. Cantik, biar paman memberimu sedikit cinta.
Sial. Sakit sekali. Ayah, Xiao Ning, ayah meminjam dari rentenir. Jika aku tidak bisa membayar, mereka akan mematahkan lengan dan kakiku dan membuangku ke luar negeri. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Anggap saja itu membalas budiku. Oke? Membalas budi apa? Sejak aku kecil, kau hanya minum dan berjudi. Saat kalah, kau memukuli aku dan ibu untuk melampiaskan. Cukup. Dokter bilang, jika dia keluar rumah sakit, dia dalam bahaya kapan saja bisa mati. Jika kau ingin ibumu hidup, sebaiknya kau lakukan apa yang kukatakan. Kamu berani menggigitku, bajingan. Kemari. Aku akan memberi pelajaran. Xiao Ning, berhenti buang energimu. Jika kau patuh, kau akan menderita lebih sedikit. Bahkan jika Zeus sendiri datang hari ini, kau tidak akan lolos. Ada yang bisa menyelamatkanku? Jangan sentuh aku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Ambil semuanya. Di mana Xianing? Aku jelas mendengarnya barusan. Di mana kau sembunyikan Xianing? Xiao Ning, dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kenapa Tuan Sheng ada di sini? Mungkinkah Xiao Ning benar-benar hamil anaknya? Sheng Xian, tolong aku. Diam. Tenang. Jika engkau bersuara, bersiaplah untuk menjemput jenazah ibumu. Biarkan aku keluar. Xiao Ning. Xiao Ning. Xiao Ning. Bu, Tuan Sheng, kau datang di saat yang tidak tepat. Xiao Ning baru saja membawa ibunya pergi. Mungkin sekarang dia masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Begitu? Ya. Mana mungkin aku berani berbohong padamu. Jika kau tidak percaya padaku, silahkan cari sendiri. Tinggalkan 2 orang untuk mengawasi mereka. Sisanya ikut aku. Ibu. Suara apa itu? Ibu. Ibu, apa kabar, Ibu? Maaf. Ini semua salahku karena memberatkanmu. Ibu, apa yang Ibu bicarakan? Aku sudah mengumpulkan cukup uang. Aku pasti akan membawamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Tidak, Xiao Ning. Pergilah sekarang. Pergi. Ibu, bangun. Ibu, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit segera. Bertahanlah. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar sekarang, Sheng Xian. Tolong aku. Selamatkan anak kita. Suara apa itu? Tuan Sheng, di dalam terlalu kotor. Ada tikus mati di mana-mana. Takut mengotori sepatumu. Ya, Xianing sudah pergi. Kami semua bisa bersaksi. Benar. Baik. Aku akan masuk untuk melihat. Jika tidak, maka aku akan percaya padamu. Sheng. Tuan Sheng.
Xianing. 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 Sheng Xian. Apakah benar kamu? Jangan khawatir. Ini aku. Xianing, maafkan aku. Maaf, aku datang terlambat. Ya. Darah. Xianing. 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 Tolong. Tolong. Ada yang datang. Ya? Xianing. Bertahanlah. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah. Ibu. 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 Nona Xia, kamu aman sekarang. Asisten Lu. Nona Xia. Ibumu baik-baik saja. Pak Sheng telah mempekerjakan dokter leukemia terbaik di negara ini. Setelah kesehatan ibumu membaik, dia akan segera menjalani operasi. Sheng Xian tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga mengatur operasi untuk ibuku. Boleh aku bertanya, di mana Pak Sheng sekarang? Aku ingin berterima kasih secara langsung. Ya. Tolong tunggu sebentar. Pak Sheng, Nona Xia sudah sadar. Oh, begitu. Aku akan segera kembali. Orang terakhir yang melawanku. Apa yang terjadi pada mereka? Untuk menjawab Pak Sheng, tangan dan kaki mereka patah, dan mereka dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Kalian lakukan sendiri. Atau harus saya suruh seseorang membantu kalian? Ampun, Tuan Sheng. Tuan Sheng. Ampun. Ampun. Tuan Sheng. Tuan Sheng, tapi saya ayah kandung Xiaoning. Demi Xiaoning, demi memberikan keturunan bagi keluarga Sheng, ampunilah nyawa hina saya. Saya mengampuni karena dia ayahmu. Karena rasa hormat pada ikatan keluarga, kubiarkan kau hidup. Tapi kau harus pergi dari sini. Jika kau kembali lagi, akan kubunuh kau. Saya mengerti. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Sheng. Saya akan pergi. Saya pergi sekarang. Sedangkan kalian bertiga, saya seorang Buddhis, pemaaf secara alami. Nyawa kalian tidak akan saya ambil. Terima kasih, Tuan Sheng. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Sheng. Terima kasih, Tuan Sheng. Tangan mana yang menyentuhnya? Tinggalkan di sini. Lalu kau boleh pergi. Tuan Sheng. Tuan Sheng, jangan. Tidak, Tuan Sheng. Saya segera kembali. Baik. Tuan Sheng baru saja menyelesaikan urusan, dia sedang dalam perjalanan pulang. Baik, saya ke sana sekarang. Nona Xia, nenek buyut membuatkanmu sup, dia menyuruh saya mengambilnya. Silakan tunggu di bangsal. Tuan Sheng akan segera sampai. Baik, saya mengerti. Sejak pertama kali di kasino, ini sudah ketiga kalinya Tuan Sheng menyelamatkan saya. Kenapa dia terus menolong saya? Xianing, keluar. Ya, Xianing, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ternyata kamu bersembunyi di rumah sakit. Apa? Kamu terlalu banyak berbuat curang dan mendapat balasan yang pantas? Guan Rouro, apa yang kamu lakukan di sini? Semua dari kita. Kehilangan pekerjaan karena kamu. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja tanpa dosa? Tidak semudah itu. Presiden Sheng yang memecatmu. Kalau kamu berani, pergi debat dengan dia. Kamu. Baik. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Xianing, lihat ini. Apa ini? Bagaimana mungkin? Tidak. Ini palsu. Kamu buat ini dengan AI. Terus, teknologi AI penukar wajah sudah sangat canggih sekarang. Siapa yang bisa membedakan mana yang asli?
Apa yang akan kamu lakukan? Menghancurkanmu, tentu saja, Xianing. Begitu aku tekan kirim, video ini akan muncul di halaman depan perusahaan, grup chat karyawan, dan semua forum industri. Lalu Bos Sheng akan melihat sifat aslimu. Dia benci dibohongi. Apa kamu pikir nantinya? Dia akan mempertahankanmu di perusahaan? Ini fitnah, itu ilegal. Hapus video itu sekarang juga. Kamu ingin aku melepaskanmu? Mimpi kali. 3, 2, Tidak. Tidak. 1. Xianing, kamu akan hancur. Apa? Gagal terkirim. Kenapa tidak ada sinyal? Siapa yang memberimu keberanian untuk main-main dengan bawahanku? Bos Sheng. Bos Sheng? Usir dia dari Yuncheng. Hancurkan file video di ponselnya sepenuhnya. Dia dan manajer Zhang itu. Masukkan dia ke daftar hitam secara permanen di industri ini. Ya? Tuan Sheng, tolong lepaskan saya. Berikan saya jalan keluar. Tuan Sheng. Takut, ya? Tidak. Tidak. Nenek tahu kamu sedang tidak enak badan. Dia khusus membuatkanmu sup. Coba sedikit. Untuk menenangkan sarafmu. Terima kasih. Xianing. Ayo kita menikah. Menikah? Tuan Sheng, apakah Anda salah paham sesuatu? Salah paham? Xianing, tentang kehamilanmu. Berapa lama kamu berencana menyembunyikannya dariku? Kamu? Aku? Kamu sudah tahu? Kamu berencana mengambil anakku. Dan tidak menikahiku? Siapa lagi yang akan kamu nikahi? Tapi, aku, keluargaku. Masih ragu-ragu. Apakah dia benar-benar tidak ingin menikah denganku? Sakit. Xianing, kamu ingin mengambil anakku dan menikah dengan pria lain? Di atas mayatku. Orang ini kayak anjing. Itu sakit sekali. Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dan menyakitimu. Tidak, tidak apa-apa. Aku sudah pantang selama 26 tahun. Jadi kenapa, di depannya, aku terus kehilangan kendali lagi dan lagi. Master Hongguang, orang yang ditakdirkan yang kau sebutkan, saat mereka muncul, tanda apa yang seharusnya ada. Kemana hati pergi, tubuh mengikuti. Saat dia muncul, kau akan secara alami merasakannya. Apakah ini tanda yang dibicarakan Master? Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk mengunjungi kuil Cheng Guang lagi. Xianing, keluarga Sheng tidak punya anak di luar nikah. Dan kami tidak akan pernah membiarkan garis keturunan kami tercecer di luar. Jika kau benar-benar khawatir, kita bisa mencoba pernikahan percobaan selama setahun. Punya anak dulu, lalu putuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Perjanjian pranikah. Xianing, setelah bayinya lahir, kita akan memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan ini. Tapi, bukannya semua orang bilang kau benci wanita, dan kau tidak akan pernah menikah? Oh, jadi itu yang dia khawatirkan. Aku punya sifat yang unik. Bagi kebanyakan wanita, aku secara fisik merasa jijik, jadi aku harus melakukan ini. Oh begitu. Xianing, jika kau menikahiku, kau akan mendapat 1 miliar tunai dan 20% saham Sheng Group. Juga, aku akan mengumpulkan tim spesialis leukemia yang paling profesional untuk memantau kondisi ibumu sepanjang waktu. Selama aku menandatangani perjanjian, penyakit ibuku tidak akan menjadi masalah? Tuan Sheng, dia pasti seorang ayah yang bertanggung jawab dan baik, memiliki 2 anak di keluarga Sheng. Bagaikan lahir di Roma, aku juga bisa mendapat 1 miliar, dan menjalani sisa hidupku dengan santai. Sepertinya tidak perlu dipikirkan. Bagaimana kalau kita tanda tangani saja?
Baiklah, kemas barang-barangmu. Kita akan ke kantor catatan sipil. Sekarang, sudah larut. Kantornya sudah tutup. Jangan khawatir. Ikut saja denganku. Sebenarnya aku baru saja menikah begitu saja. Pernikahan cepat itu satu hal, tapi dengan Sheng Xian, pria idaman setiap gadis di kota awan, rasanya seperti perasaan ini terlalu tidak nyata. Apakah kamu terlalu bahagia sampai tidak bisa berpikir? Sampai tidak bisa berkedip? Tidak, aku tidak. Aku beri kamu 1 malam. Besok pindah ke rumahku. Pindah bersama? Pak Sheng, kita hanya punya pernikahan kontrak. Ini tidak pantas. Kita sudah sah secara hukum. Sekarang kamu adalah nyonya dari keluarga Sheng, dan anak di perutmu adalah penerus masa depan keluarga Sheng. Dengan status sepertimu, masih pantas tinggal di tempat sewaan? Jadi, dia hanya peduli pada bayinya. Tuan Sheng sangat mementingkan keturunan. Baiklah. Ini bukan rumah, ini istana. Halo, Nyonya Muda. Wah, Kamu akan menjadi ibu. Masih saja ceroboh? Tapi tetap saja, kamu cukup lucu. aku akan lebih berhati-hati. Lepaskan aku, semua orang pada lihat. Sudah malu? Masih banyak hal yang memalukan nanti. Kamu. Omonganmu tidak karuan. Apa yang dia bicarakan? Sayang, Ning-Ning. Cucu menantu perempuanku yang berharga. Mereka tidak sabar untuk berpelukan begitu masuk. Mereka pasangan yang sangat mesra. Enak jadi muda. Lihat itu. Lihat, sangat sopan dan cantik. Dan dia, gadis yang manis dan penuh hormat. Xian ini benar-benar beruntung. Ini nenekku. Halo, nenek. Baik, baik. Sayang, kau mengandung anak keluarga Sheng. Kau penyumbang besar bagi keluarga. Kartu ini berisi $300 juta, pakai sesukamu. 300 juta? Aku tidak bisa menerimanya. Ah, terima. Aku benar-benar tidak bisa. Hei, ini hadiah dari nenekmu. Kau harus menerimanya. Aku tidak mau. Ambillah cepat. Jika tidak, nenek akan sedih. Ya? Terima kasih, nenek. Sayang, kemari lihat. Aku menemukan ini untukmu. Satu tim ahli persalinan. Halo, Nyonya Muda. Lihat, ini adalah dokter kandungan terbaik di negeri ini. Dia akan menangani seluruh pemeriksaan kehamilan dan panduan kesehatanmu. Dan yang ini adalah ahli gizi pribadimu. Dia akan menyesuaikan menu berdasarkan kondisi tubuhmu, reaksi kehamilan, dan merencanakan 3 kali makan sehari. Keduanya adalah spesialis perawatan ibu dan bayi yang terlatih khusus. Mereka bekerja shift 24 jam dan seorang perawat pengobatan Tiongkok, seorang guru prenatal, seorang psikolog kehamilan. Bukankah ini sedikit berlebihan? Aku tidak melebih-lebihkan. Istri dan anak-anakku, mereka pantas mendapatkan yang terbaik. Sayang, ibu beruntung memiliki kamu. Hei sayang. Dan ini adalah Wang Ma. Dia sudah bersamaku selama 30 tahun. Dia yang paling bisa dipercaya. Mulai sekarang, dia akan merawatmu secara pribadi. Halo Wang Ma, tolong jaga aku. Selamat siang, Nyonya. Dari mana datangnya perempuan murahan ini? Dia tidak pantas masuk ke keluarga Sheng. Nyonya Sheng, makan siang sudah siap. Sayang, kamu pasti lapar. Ayo kita makan. Oke. Nona Yu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan muda telah membawa pulang seorang wanita hamil. Dan bahkan menyewa satu tim ahli persalinan. Dia menyuruhnya tinggal di sini untuk perawatan kehamilan. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak berguna. Bisakah kamu merawat kuku? Keluar sekarang? Maaf, Nona Yu. Maaf. Bukankah mereka bilang Tuan Sheng benci wanita? Bahwa dia jijik menyentuh wanita? Aku sudah mencoba segala cara untuk merayunya tapi gagal. Wanita kecil ini,
Bagaimana dia bisa hamil? Wang Ma, ku dengar anakmu bekerja di U Group. Dia bekerja dengan sangat baik. Baru-baru ini, kebetulan ada lowongan untuk posisi manajer proyek. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan merekomendasikannya. Nona, seluruh keluarga kami setia padamu. Apapun yang Nona butuhkan, katakan saja. Bagus. Aku tak peduli bagaimana caramu, jangan biarkan wanita jalang itu melahirkan anak itu. Kemari, berbaring. Apa kita benar-benar harus tidur di ranjang yang sama? Ada banyak kamar kosong. Ning Ning, kita sudah menikah secara sah. Kenapa aku merasa seperti masuk ke sarang serigala? Tidak. Dokter bilang tidak dalam 3 bulan pertama. Biarkan aku mengoleskan minyak kehamilan. Apa yang kamu pikirkan? Maaf. Sheng Ye benar-benar baik. Jika aku benar-benar dicintai olehnya, aku akan sangat bahagia. Selain mual di pagi hari, ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Aku di sini agak sakit. Apa kamu merayuku? Tidak, aku tidak. Kamu bertanya padaku, aku hanya jujur. Xianing, hentikan untuk hari ini. Aku tidak tahu kenapa tubuhmu sangat menarik bagiku. Tapi demi kamu dan bayinya, aku akan mencoba mengendalikan diri. Tapi, kamu juga harus lebih berhati-hati. Maaf. Baiklah. Tidak apa-apa. Ayo tidur. Sheng Ye, kamu. Berhenti gelisah. Tidur. Tidak, Sheng Ye, kamu memelukku terlalu erat, aku tidak bisa tidur. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau mendengar, kamu harus menerima hukuman sekarang. Jangan khawatir. Aku akan lembut. Aku sakit semua. Dia keterlaluan. Apa ini? Aku pergi ke kuil Cengguang. Segera kembali, pastikan sarapan saat bangun. Suamimu. Aku sebenarnya sedikit lapar. Aku akan ke bawah dan mencari sesuatu untuk dimakan. Buang. Selamat pagi. Apa masih ada sarapan? Nyonya dan tuan keduanya pergi pagi-pagi tadi. Orang tak penting yang masuk karena hamil, tidur sampai hampir siang. Dia benar-benar menganggap dirinya nyonya rumah. Seperti yang diduga, orang kampung, tidak tahu sopan santun. Hei, kamu. Jadi keramahannya kemarin semua hanya pura-pura. Hidup di keluarga kaya memang tidak mudah. Maaf, aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku hanya akan memasak sendiri di dapur. Selagi nyonya dan tuan pergi, aku harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan Nona Yu padaku. Berhenti. Keluarga Sheng tidak seperti rumah biasa. Jika kamu benar-benar ingin tinggal di sini, mulai hari ini, kamu harus belajar aturan dari saya dengan benar. Mengerti? Buang adalah orang kepercayaan nyonya. Mungkinkah keinginan nyonya? Mengerti. Pakai ini, ikuti aku. Nona tua ingin bubur setiap malam. Untuk mendapatkan persetujuannya, kemampuan membuat buburmu harus pas.
Ini semua bahan untuk buburnya. Kamu harus menyiapkannya sendiri. Belut lobster abalon semuanya sangat merepotkan untuk ditangani. Nona tua sudah lanjut usia, makan terlalu banyak makanan laut buruk untuk perutnya. Wang Ma pasti melakukan ini dengan sengaja untuk mempersulit hidupku. Apa yang kamu tunggu? Mulai bekerja. Baik, aku akan melakukannya. Ibu lemah, dan ayahku yang tidak bertanggung jawab tidak pernah mengurus keluarga. Aku selalu memasak untuk keluarga. Kamu pikir aku tidak bisa menangani beberapa bahan sederhana? Lakukan pekerjaan dengan baik, dan jangan malas-malasan. Nanti, aku akan memeriksa semuanya. Setelah menyelesaikan pekerjaan, jika dia tergelincir di tangga yang licin ini, anak haram jalang kecil itu di perutnya tidak akan selamat. Tuan, aku baru-baru ini bertemu seorang gadis. Ini adalah bagan kelahirannya. Silakan lihat, apakah dia yang ditakdirkan untukku? Sangat mungkin. Pak, untuk gadis itu, apakah Anda memiliki perasaan khusus? Aku, saat pertama kali melihatnya, aku merasa akrab tanpa alasan. Saat bersamanya, aku tidak bisa menahan keinginan untuk dekat dengannya. Itu dia. Kau ditakdirkan di kehidupan sebelumnya, dan takdir itu berlanjut ke kehidupan ini. Jagalah dengan baik. Benarkah? Hebat, Xianing, aku sangat senang ini dirimu. Ada hal lain yang harus kuingatkan padamu. Melihat bagan kelahiran gadis ini, dia punya banyak kesulitan di masa kecil. Konstitusinya pasti lemah. Selama kehamilan, dia harus dirawat dengan hati-hati. Dia tidak boleh kerja berat dan hindari benturan atau jatuh. Jika ada yang salah, akan sulit hamil lagi. Apakah Nyonya sudah bangun? Tuan Sheng, ini adalah rekaman pengawasan yang kamu pasang di seluruh rumah semalam. Lihat sendiri. Bekerja keras. Jangan bermalas-malasan. Kau mencari masalah. Pulang segera. Baik, Pak. Apakah ini akan berhasil? Nona Yu, jangan khawatir. Tempat keluarga Sheng tidak ada kamera. Saat waktunya tiba, aku akan membersihkan minyak dari lantai. Aku akan bilang bahwa Xianinglah yang jatuh dari tangga sendiri. Siapa tahu apa yang terjadi? Benar, kan? Baik. Aku akan percaya kali ini. Setelah ini selesai, putramu akan segera dipromosikan. Terima kasih, Nona Yu. Aku akan mengatur tempat untukmu melihat seluruh ruang tamu keluarga Sheng. Pertunjukan hebat akan segera dimulai. Tunggu saja. Kenapa belum selesai? Kamu sangat lambat. Segera. Sudahlah. Naiklah ke atas denganku dulu. Oh, oke. Xianing, Sheng Xian. kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Oh, ada apa? Biasanya, kalau Tuan Muda pergi ke kuil Chengguang, dia di sana seharian. Kenapa kali ini pulang cepat? Begini cara kamu merawat seseorang? Tuan Muda, aku dijebak. Nyonya, dia memaksa ingin membuat bubur untuk nenek sendiri. Aku sudah mencoba melarangnya. Dia tidak mau mendengar. Hei, Tuan Muda. Aduh. Tuan Muda, aku tidak bersalah. Wang Ma, kamu sendiri bodoh, dan kamu pikir orang lain sebodoh kamu? Biarkan aku bilang, tadi malam, villa dipasang puluhan kamera pengintai dalam semalam, semua yang kamu lakukan terekam kamera. Buktinya kuat. Masih mau menyangkal? Apa? Wang Ma mencoba membunuh. Bukti kuat. Kirim dia ke kantor polisi. Siap. Oh, Tuan Muda, Nyonya, kasihanilah aku. Lagi pula Wang Ma adalah orangnya nenek. Bukankah ini agak tidak pantas? Jika dia berani menyakitimu, siapapun dia akan membusuk di penjara. Bawa dia pergi. Ya. Aku salah. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Aku baik-baik saja. Tidak sakit.
Xianing, ingat ini. Sebagai wanitaku, kamu tidak perlu menahan diri. Dan kamu tidak perlu menyenangkan siapapun. Jika ada yang mengganggumu lagi, katakan padaku. Kamu harus belajar menggunakan pengaruhku. Itulah gunanya suami. Paham? Seng Xian. Terima kasih. Selalu, ketika aku sangat membutuhkanmu. Apa yang baru saja kau panggil? Tuan Sheng. Bos Sheng. Suami. Itu baru lebih baik. Tapi, kata-kata saja tidak cukup. Jalang. Jalang, pelacur. Ayah, aku ingin bekerja di Tai'an Group. Kenapa tiba-tiba tertarik? Aku dengar ada perempuan jalang yang mencoba merayu Bos Sheng. Aku akan mengurusnya sendiri. Baiklah, aku akan mengaturnya. Jalang, tunggu saja. Akan kubuat hidupmu sengsara. Kenapa kamu masih begadang? Aku akan segera kembali bekerja di perusahaan. Aku dengar perusahaan punya rapat tender yang sangat penting bulan depan. Aku juga ingin menyumbangkan proposal. Bagaimana kalau terpilih? Proposal ini lumayan. Klien ini adalah perusahaan properti yang sangat panas dan terdaftar. Apa persyaratannya? Ini untuk promosi properti baru mereka. Proposalmu ini baik dari segi kelayakan, pengendalian biaya, atau kreativitas. Semuanya tepat memenuhi kebutuhan. Kamu pasti akan memenangkan tender. Benarkah? Tentu saja. Tapi, kamu tidak punya keputusan akhir. Harus disukai oleh klien. Klien akan menyukainya. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu. Baiklah, sudah larut. Kamu harus istirahat. Aku akan mandi dulu. Tanganmu terluka. Bagaimana bisa mandi? Tidak apa-apa. Aku akan hati-hati. Biarkan aku membantumu mandi. Apa katamu? Aku bilang. Suamimu akan membantumu mandi. Tidak perlu. Sheng Xian, turunkan aku. Dan aku juga akan memijat bagian yang bengkak dan sakit. Tidak. Sungguh, tidak. Tuan Sheng, Nyonya, kita sudah di kantor. Tidak. Aku turun duluan, kalau tidak ada orang. Kamu bisa turun 10 menit lagi. Jangan sampai ada yang lihat kita bersama. Kenapa? Apa kamu malu padaku? Bukan. Lagi pula, kamu bosku. Kalau ada yang tahu hubungan kita, mulai sekarang di perusahaan, apa aku bisa tenang? Aku cuma mau urus urusanku sendiri, lakukan pekerjaanku saja. Baiklah. Tapi, aku harus meninggalkan tanda. Aku tidak ingin kamu dilihat oleh pria lain. Tanda apa? Apa kamu anjing? Gigitnya keras sekali. Gigitmu keras sekali. Xiaoning, selamat kembali. Kenapa bibirmu bengkak? Enggak apa-apa. Cuma digigit anjing sebelum berangkat. Jujur saja, apa kamu punya pacar? Ceritakan semuanya. Tidak. Kemari. Berhenti dulu sebentar. Perkenalkan, ini supervisor baru departemen kita, Yu Yue. Berikan tepuk tangan untuknya. Halo semuanya. Aku Yu Yue. Kamu dengar? Supervisor baru kita, latar belakangnya cukup kuat. Latar belakang apa? Yu Yue, tapi dia pewaris sejati. Keluarga Yu hanya kalah dari keluarga Seng di Cloud City. Ada laporan berita sebelumnya bahwa kedua keluarga mungkin akan menjalin aliansi pernikahan. Sekarang dia datang khusus untuk memulai di Tai'an.
Mungkin dia dan Presiden Sheng akan segera menikah. Selamat datang, Supervisor Yu. Jadi Sheng Xian sudah punya seseorang yang akan dinikahinya dan gadis kaya yang cantik sekali. Kalau bukan karena kehamilanku yang tak terduga, mereka mungkin sudah menikah sekarang. Waktunya makan siang. Ayo ke tempat yang kita kunjungi kemarin. Ayo. Ya, ayo. Makan siang sudah tiba. Ayo makan di kantorku. Aku bisa ke kantin saja. Ini dibuat khusus untukmu. Makanan bergizi untuk kehamilan. Aku akan segera ke sana. Chen Jia, kamu mau ke kantin? Xiao Ning, kami mau makan. Kamu mau ikut? Aku tidak, kalian duluan saja. Sangat misterius. Kamu ada janji dengan pacarmu? Tidak, tidak. Baiklah, baiklah, aku hanya bercanda. Aku pergi makan siang, ayo. Kamu di sini. Kenapa kamu? Xian, aku baru mulai hari ini. Aku datang khusus untuk menyapa. Yu Yue. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Membiarkanmu masuk ke Tai'an. Diminta secara pribadi oleh Paman Yu. Aku hanya setuju karena menghormati persahabatan lama keluarga kita. Dengan enggan. Tapi, sebaiknya kamu merendahkan sikap manjamu. Jika aku tahu kamu membuat masalah di perusahaan, aku akan menyuruhmu berkemas dan pergi sekarang juga. Xian, bagaimana kamu bisa berkata begitu tentang aku? Semua yang aku lakukan semuanya untukmu. Aku... Jangan mendekatiku. Dekat denganmu membuatku muak. Apa salahku? Kenapa kamu harus berkata seperti itu untuk mempermalukanku? Xian, bicaralah. Ada apa di sini hari ini? Tuan Sheng benci jika orang menyentuhnya. Sepertinya dia dan Supervisor Yu memiliki hubungan yang sangat istimewa. Jadi ini dia si rubah kecil. Dia agak menarik. Sayang dia berasal dari latar belakang rendah. Keluarga Sheng tidak akan pernah membiarkan orang seperti dia naik. Keluar. Oh. Bukan kamu. Kamu, keluar. Xian. Xianing, tunggu saja. Kita punya banyak waktu. Kemari. Sheng Xian, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu. Dia satu-satunya yang bisa menenangkanku. Keluarga Sheng dan keluarga Yu adalah teman lama keluarga. Jadi Yu Yue dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Selain itu, kami tidak punya hubungan apapun, kami bahkan bukan teman. Kenapa dia menjelaskan semua ini padaku? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu cemburu? Tidak. Aku tidak. Rapat evaluasi akan segera dimulai. Kenapa Xianing belum datang? Kenapa dia bisa dan berada di kantor Xian begitu lama? Apa yang mereka lakukan di dalam? Sekarang jam 2. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Wajar kalau ngantuk saat hamil, tidur lagi dulu. Tidak, aku ada rapat yang sangat penting siang ini, aku harus hadir. Promosi proyek baru, Shengxi Real Estate, adalah proyek paling penting perusahaan kuartal ini. Jadi, rapat hari ini adalah untuk memilih dari proposal internal yang terbaik untuk disempurnakan dan diajukan. Maaf, aku terlambat. Kamu kan karyawan baru? Beraninya kamu membuat banyak eksekutif senior menunggu? Maaf, sungguh. Apa kamu pikir mengandung anak Xian membuatmu tak tersentuh? Hari ini aku akan mengajarimu posisimu. Kalau minta maaf cukup, buat apa ada peraturan perusahaan? Sebagai atasanmu, aku sekarang mendiskualifikasi kamu dari presentasi. Apa? Keluarkan dia dari sini. Bu Yu,
Aku kerja keras untuk proposal ini. Tidak ada kesempatan kedua. Jangan buang waktu semua orang. Xian. Xiao Seng. Kamu baik-baik saja? Kenapa Xian datang ke rapat seperti ini? Apa dia sungguh tidak rela membiarkan wanita jalang itu menderita? Semua duduk. Mendiskualifikasi orang karena sedikit terlambat? Apa perusahaan punya aturan seperti itu? Aku tidak tahu. Bu Yu, kalau aku lihat kamu menyalahgunakan kekuasaan lagi, kamu bisa bergemas. Pak Seng, aku hanya berusaha tidak membuang waktu semua orang. Dengan sikap seperti Xianing, malas-malasan begitu, meskipun kita beri waktu, apa dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Xianing tidak bermalas-malasan. Dia terlambat karena aku. Apa? Apa yang dilakukan Sheng Xian? Kenapa dia mengatakan semua ini? Saya memanggilnya ke kantor saya siang ini, untuk membicarakan pekerjaan. Itulah kenapa dia terlambat. Supervisor Yu, apakah Anda akan memecat saya? Maaf, saya kurang memahami gambaran utuhnya. Silahkan duduk. Supervisor Yu, mari kita mulai rapat. Silakan. Denah lantai ini adalah yang terlaris. Tersisa hanya 3 unit. Saya pikir kita harus lebih menonjolkan lokasi Shengxi Real Estate, dan melalui pemisahan pejalan kaki kendaraan dan meningkatkan lingkungan hijau, kita bisa menciptakan. Tawaran semacam ini bisa lebih membantu menjual rumah-rumah. Semua poin di atas sangat bagus, sekarang kita punya yang terakhir. Xianing, giliranmu. Silakan maju. Mengingat fitur properti ini, saya telah menyusun kampanye yang disebut Rencana Rumah Pemuda Kota sebagai rencana promosi. Itu menyentuh titik-titik sakit anak muda saat ini. Ini terutama berfokus pada perjalanan, pembayaran bulanan, dan solusi transportasi umum. Itu saja untuk proposal saya. Terima kasih semuanya. Mari kita voting sekarang. Hasilnya sudah keluar. Nah, untuk proposal penawaran Tai'an Group kita akan menggunakan versi Xianing. Ada yang keberatan? Supervisor Yu. Tidak ada keberatan. Kalau begitu sudah diputuskan. Kerja bagus. Bukankah Presiden Sheng misoginis? Kenapa dia secara aktif mendekati Xianing? Presiden Sheng tidak pernah berinteraksi dengan karyawan biasa. Tapi dia memanggil Xianing sendirian ke kantornya. Apa mereka benar-benar ada hubungan? Bahkan tidak bisa membuat proposal yang layak, dan kamu buang waktu bergosip, kembali bekerja sekarang. Cepat, ayo pergi. Kukira Xian adalah biksu sejati, bebas dari keinginan duniawi. Ternyata dia bisa jatuh cinta pada seseorang. Kalau begitu, orang yang dia cintai kenapa tidak bisa aku? Aku harus merebutnya kembali. Cari tahu? Siapa bos sebenarnya di balik Shengxi Real Estate? Jadi bagaimana jika proposalnya terpilih? Xianing, di rapat tender, aku akan memberimu satu kejutan besar. Besar. Ning. Tentang rapat beberapa hari yang lalu, kami semua sudah mendengarnya. Presiden Sheng, kenapa sebenarnya dia melindungimu? Ya, kamu tidak punya hubungan khusus dengan Presiden Sheng, kan? Apa? Tidak mungkin. Aku akan menunggumu di pintu masuk perusahaan. Ayo pulang bersama. Saya harus lembur untuk merevisi proposal. Kamu duluan aja. Ada apa? Wanita itu lembur lagi malam ini. Lalu yang kamu buat sendiri, supir Hawthorne, bagaimana? Aku akan membawanya ke dia. Dia sendiri yang membuat sup dan mengantarkan makanan sendiri. Aku tidak akan pernah menyangka kalau Pak Seng akan serumah tangga setelah menikah. Pak Seng hanya cukup puas dengan proposal saya, dan itu saja. Dia hanya menghargai bakat, penghargaan murni. Benarkah?
Orang besar seperti Pak Sheng secara pribadi mau terlibat untuk membimbing karyawan junior. Apakah Pak Sheng benar-benar semudah itu didekati? Tentu saja, dia sangat baik. Dia memujiku. Jadi itu berarti, asalkan aku bekerja keras, aku punya kesempatan untuk dibimbing secara pribadi oleh Pak Sheng. Sekarang sepertinya rumor bahwa Pak Sheng tidak suka wanita itu palsu. Perselingkuhannya dengan Yu Yue juga tidak tampak nyata. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jadi itu berarti Pak Sheng sekarang lajang. Aku masih punya kesempatan. Kayaknya begitu. Ning. Lain kali Pak Sheng mendiskusikan proposal denganmu, bisa bantu aku mencari tahu preferensinya? Aku tidak masalah memberitahumu. Aku sudah lama menyukai Pak Sheng. Aku juga. Ya? Kalau aku tidak setuju, mereka mungkin tidak akan melepaskanku. Oke. Bagus. Istri-istri lain pasti ingin memeriksa suami mereka setiap hari. Tapi dia, sebaliknya, berpikir membantu orang lain merebut suaminya sendiri. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kalian ngobrolin apa? Apa yang dia lakukan di sini? Aku suruh dia pulang duluan. Pak Sheng, sudah larut? Pak Sheng, aku juga ingin meningkatkan diri. Bisa beri aku bimbingan? Berhenti. Pak Sheng. Lihat baik-baik. Aku sudah menikah. Apa? Ini. Bagaimana mungkin? Kalau kamu sudah menikah, itu pasti jadi berita besar di Cloud City. Bagaimana bisa tidak ada yang tahu? Itu karena istriku sangat rendah hati. Tapi kalau tidak percaya, aku bisa tunjukkan. Hei Pak Sheng, aku punya proposal di sini dengan book yang besar. Aku perlu mendiskusikannya secara mendalam denganmu. Apakah kamu punya waktu? Tentu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Lain kali kalau bertingkah seperti itu, kalian akan dipecat. Baik. Itu membuatku takut setengah mati. Proposalku akhirnya terpilih. Kalau perusahaan tahu sekarang, aku tidak bisa bayangkan seberapa banyak gosip yang akan beredar. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ini kantor. Bukankah kamu barusan bilang, ada proyek yang ingin kamu diskusikan denganku secara mendalam? Aku hanya apa? Xianing. Aku setuju untuk tidak mengumumkan hubungan kita. Tapi kau tidak bisa semurah hati itu, kan? Membantu orang lain mengetahui preferensi suamimu? Dia mendengar semuanya. Dia marah. Aku tahu aku salah. Sudahlah. Siapa yang membuatku berakhir dengan anak tak berperasaan seperti ini? Ini. Aku rebuskan ini untukmu. Sup hawthorn dan pir, ini membantu mengatasi mual di pagi hari. Minumlah dan pulanglah bersamaku. Konferensi lelang Shengxi Real Estate ditunda 1 minggu. Jadi, tidak perlu terburu-buru membuat proposal. Ditunda 1 minggu? Bagaimana kau tahu? Bosnya adalah temanku. Minumlah. Beritahu semua orang, konferensi lelang ditunda 1 minggu. Dimengerti. Omong-omong, Tuan Sheng, ku dengar Nona Yu belakangan ini sering bertanya-tanya tentang pemilik sebenarnya dari Shengxi Real Estate. Bagaimana rencanamu menangani ini? Apakah kita harus memberitahunya bahwa Shengxi sebenarnya didirikan olehmu? Yu Yue ini, apa trik lagi yang dia mainkan? Saya pegang. Jangan ganggu dia. Saya kenyang. Masih banyak sisa. Ayo pulang saja. Turunkan aku, ini kantor. Gimana kalau ada yang lihat? Aku hamil, bukan lumpuh. Gak mungkin. Harus hemat tenaga. Masih ada kerjaan di rumah. Dasar mesum. Turunkan aku. Cepatlah. Turunkan aku. Hei, Nian Bai. Gadis yang digendong itu. Bukankah dia yang dari sekolah dulu sering menempel padamu terus, Xianing? Benar-benar mirip Ning Ning. Kak Wen, aku menyulam sendiri jimat keberuntungan ini. Ini untukmu. Terima kasih. Hei, Nian Bai. Xianing cantik sekali.
Dan dia selalu nempel sama kamu. Apa kamu nggak tergoda? Cantik sih. Sayang, latar belakangnya rendah. Dia tidak pantas untuk tuan muda Wen kedua. Setuju nggak, Nian Bai? Keluarga kita tidak sepadan. Bahkan kalau dipaksakan. Apa untungnya? Sudah 2 tahun aku tidak melihatnya. Dia lebih cantik dari sebelumnya. Si buntut kecil dari dulu. Sudah tumbuh jadi cantik. Dan sekarang, naik mobil mewah seharga jutaan dolar. Jadi, tidak menyesal? Kamu terlalu ikut campur. Hei, bercanda kenapa marah-marah? Tuan Sheng, Anda membayar mahal untuk berlian merah muda ini, dan mempekerjakan pengrajin top global untuk membuat cincin berlian custom secara terburu-buru. Anda pasti berencana melamar istri Anda. Jika bukan karena aku, dia tidak harus menanggung kesulitan kehamilan di usia semuda itu. Tapi, hidup masih panjang. Aku bisa perlahan menebusnya. Aku bertanya pada nenek, katanya wanita suka rasa perayaan. Jadi aku akan mulai dengan melamarnya. Jika istri Anda tahu perasaan Anda, dia pasti akan sangat terharu. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia akan setuju. Aku sebenarnya sedikit gugup. Tepat waktu untuk makan malam. Dia datang. Dapur mengirimkan sup iga cuci tangan dulu. Oke. Pertama kali melihat Sheng Xian gugup seperti itu. Apa yang dia coba sembunyikan tadi, apakah itu cincin? Kamu dengar. Presiden Sheng sepertinya sudah menikah. Benarkah? Penasaran siapa yang seberuntung itu menikah dengan orang seperti Presiden Sheng. Kak pria, idaman banget. Menurutku yang paling mungkin adalah Supervisor Yu, kan? Hari ini ulang tahun Supervisor Yu. Aku lihat dia berdandan cantik banget lalu pergi. Mungkin dia kencan dengan Presiden Sheng. Sepertinya tidak. Presiden Sheng dan Supervisor Yu bukannya hubungan mereka kurang baik. Apa yang kamu tahu? Itu namanya menjaga jarak. Hei, Ning Ning. Kamu kan anak didik kesayangan Presiden Sheng. Apa kamu tahu siapa pasangan rahasianya? Apa itu Supervisor Yu? Aku juga tidak tahu. Baiklah. Serius, menurutku itu dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Benarkah? Lagian, posisinya di perusahaan seperti ini. Lihat bagaimana dia diperlakukan. Aku ada acara malam ini. Nanti supir akan menjemputmu setelah kerja. Antar kamu pulang. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Sial banget, baru selesai kerja, langsung turun salju, taksi susah. Mungkin aku lari kecil ke halte bus. Ning Ning. Lama tidak jumpa. Senior Wen. Ini aku. Hei. Tidak perlu, Kak. Kamu kan lemah, jangan sampai masuk angin. Tetap pakai saja. Ning Ning. Bertemu denganmu seperti ini adalah takdir. Bolehkah aku traktir kamu makan dan ngobrol? Waktu kuliah dulu, Kak Wen banyak membantu saya. Dia bahkan membiayai kuliahku. Rasanya nggak enak kalau menolak. Oke. Kalau begitu, saya repotkan, Kak. Ayo. Aku akan makan malam dengan teman lama. Aku pulang terlambat hari ini. Teman lama? Bukankah kamu bilang waktu kuliah? Karena kondisi keuangan keluarganya, dia hampir tidak punya teman. Dari mana datangnya teman lama ini? Xian. Xian. Undanganmu tiba-tiba sekali. Aku bahkan tidak sempat berdandan dengan baik. Jangan keberatan, ya? Kamu. Aku sungguh tidak menyangka kamu benar-benar ingat ulang tahunku. Aku senang sekali. Xian, kamu benar-benar tidak terlalu membenciku. Apa dia gila? Omong kosong apa ini? Aku dengar. Kamu sedang menyelidiki pemilik asli Shengxi Real Estate. Ya, aku hanya penasaran. Ingin tahu lebih banyak. Yu Yue.
Demi Paman Yu, kesalahan yang kamu buat sebelumnya bisa aku maafkan. Tapi ingat ini. Xianing bersamaku. Sentuh dia, sama saja sentuh aku. Jika kamu bahkan berpikir untuk menyentuhnya lagi, aku tidak akan sopan. Kau memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan ini? Apalagi? Apalagi yang harus kukatakan padamu? Aku sungguh tidak mengerti. Xianing hanya gadis desa seorang petani. Dari segi latar belakang keluarga, penampilan, pendidikan, apa yang kurang dariku dibanding dia? Aku hanya tidak mengerti. Apakah hanya karena dia hamil anakmu? Aku juga bisa hamil Xian. Jika kamu mau, kita bisa lakukan sekarang. Cukup, aku akan bilang sekali lagi. Aku tidak tertarik padamu dan apakah Xianing baik atau tidak, bukan untuk kamu nilai. Apa yang dia lakukan di sini? Dan memakai jaket pria lain? Bukankah itu tuan muda kedua keluarga Wen? HMH? Sudah ku bilang, seperti Xianing, yang lumayan cantik, seorang rendahan, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara naik pangkat dengan segala cara. Sekarang kau lihat sendiri. Sekarang percaya padaku? Duduklah di sini. Terima kasih. Terima kasih. Masakan ini enak sekali. Aku tidak percaya Sheng Xian juga ada di sini. Yang di seberangnya adalah Supervisor Yu. Hari ini ulang tahun Supervisor Yu. Aku lihat dia berdandan rapi lalu pergi. Mungkin kencan dengan CEO Sheng. Jadi itu sebabnya dia bilang sibuk malam ini. Dia merayakan ulang tahun Supervisor Yu di restoran. Cincin itu adalah kado ulang tahun untuknya, kan? Masuk akal? Lagi pula, keluarga Sheng adalah keluarga bangsawan teratas di kota Cloud yang paling terpandang. Supervisor Yu dan dia adalah pasangan yang serasi. Hamil anakmu, dan masih berkeliaran menggoda tuan muda lainnya. Dia benar-benar ingin mendapat semuanya sekaligus. Bagaimana kau tahu dia hamil anakku? Kau menyelidikiku? Aku jelas-jelas. Dengan Sheng Xian, itu hanya pernikahan kontrak demi anak. Kenapa melihatnya dengan Supervisor Yu masih membuatku sedikit sedih? Ada apa? Apakah makanan di sini tidak sesuai seleramu? Maaf, Senior Wen, aku tidak enak badan hari ini, makan lain kali saja. Kenapa kau pergi begitu sampai di sini? Gaun ini sangat jelek. Kebetulan sekali bertemu denganmu. Apakah kamu tidak akan memperkenalkanku teman lama ini? Bukankah ini orang yang memegang Ningning malam itu? Ningning. Ini. Ningning. Kenapa harus begitu akrab? Dia. Supervisor Yu sudah memusuhiku. Jika dia tahu tentang hubunganku dengan Sheng Xian, siapa tahu bagaimana dia akan menargetkanku nanti. Tidak. Aku harus mencari cara untuk menggertak. Senior Wen? Aku. Biarkan aku memperkenalkanmu. Dia pamanku. Paman? Aku tidak ingat. Ningning memiliki paman yang begitu muda dan kaya. Paman, apa alasan yang dipaksakan? Rubah genit itu, sekarang dia ketahuan. Apa yang ada di kepala kecil Xianing? Apa yang dia pikirkan? Luar biasa dia bisa memikirkan itu. Kenapa tiba-tiba sepi? Tolong, ini sangat canggung. Halo, Paman. Namaku Wen Nianbai. Aku senior kuliahnya Ningning. Halo, Senior Wen. Karena kita bertemu dengan kebetulan, ayo makan bersama. Apa? Menurutku itu tidak perlu. Tentu. Pelayan, bisa kami minta ruang pribadi? Tentu, silakan ikuti saya. Ada yang harus saya lakukan. Saya pergi sekarang. Kalau begitu, sampai jumpa nanti.
Sampo Om ini. Kenapa baunya sama dengan punya Ning Ning? Apakah mereka tinggal bersama? Tidak mungkin. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu mau? Tuan Wen, kamu sangat dekat dengan Ning Ningku ya. Ning Ning mengalami masa sulit saat pertama kali mendaftar. Aku membantu membayar sebagian uang sekolahnya. Jumlahnya tidak besar, tapi dia gadis yang baik hati. Dia merasa berutang budi padaku. Jadi dia bersikeras menjadi asistenku selama 2 tahun. Seluruh sekolah bilang dia adalah bayanganku. Begitu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih dengan layak. Jadi, malam ini traktiran aku. Keluarkan anggur yang aku simpan. Tentu, Tuan Sheng. Tidak usah, Paman. Tidak perlu. Tentu saja perlu. Karena, selain aku tidak ingin Ning Ning berutang budi pada pria lain manapun. Kenapa rasanya Paman ini memiliki sikap aneh terhadap Ning Ning? Ini edisi terbatas Romanei Conti. Sebotol harganya jutaan. Siapa sebenarnya Paman Ning Ning? Dia tidak hanya mengendarai mobil mewah, tapi juga sangat royal dalam pengeluarannya. Terima kasih sudah mentraktir kami, Paman. Ning Ning, coba sedikit. Ini anggur berkualitas. Tidak, terima kasih, aku. Dia tidak bisa minum. Oh, benarkah? Tapi aku ingat dulu di sekolah, kamu bisa minum banyak. Apa kamu tidak ingat saat kita? Senior Wen. Orang berubah. Apa yang dulu kamu suka sekarang, saat kamu melihatnya lagi, bisa jadi pemandangan yang menyebalkan. Bagaimana menurutmu? Menurutku, Xianing terlihat cukup sentimental. Ngomong-ngomong soal Pak Wen, dia dulu dekat banget sama Xianing di sekolah, cowok ganteng dan cewek cantik, pasti ada perasaan di antara mereka, kan? Katanya, kenangan masa muda yang tak terlupakan. Paling mudah untuk dihidupkan kembali. Bukan itu. Nggak ada apa-apa antara aku dan senior. Memang tidak ada. Dulu aku sibuk belajar, tidak punya waktu untuk pacaran. Tapi Ning Ning, aku sungguh punya perasaan padamu. Apa? Begini, jimat keselamatan yang kau berikan padaku. Sudah aku bawa selama bertahun-tahun. Jadi Ning Ning, meskipun agak terlambat, tapi, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mendekatimu? Jadi, Kau sebaiknya berpikir sebelum menjawab. Jika kau salah bicara, seniormu ini tidak akan keluar dari ruangan ini hari ini dengan anggota tubuh yang utuh. Maaf, senior. Aku hanya pernah merasa berterima kasih padamu, tidak lebih. apa? Kau berbohong, kan? Bagaimana mungkin kau tidak menyukaiku? Aku mengerti sekarang. Ini karena paman, kan? Kau terlalu malu untuk mengakuinya. Tidak, senior. Saya sangat menyesal atas kesalahpahaman ini. Aku tidak pernah punya perasaan padamu, maaf. Tapi, aku perlu ke toilet dulu. Pak Sheng, meskipun Anda lebih tua, Ning Ning sudah dewasa sekarang. Saya harap mulai sekarang, Anda tidak akan campur tangan dalam urusannya. Tuan muda kedua Wen. Masalah ini adalah urusan keluarga kami. Ning Ning dan saya akan pamit sekarang. Kalian berdua, silahkan nikmati. Kenapa dia bisa merayakan ulang tahun manajer Yu dengannya? Dan memberinya cincin yang dipersiapkan dengan hati-hati sebagai hadiah ulang tahun? Aku baru saja makan dengan senior, dan dia harus datang dan mengganggunya. Di hati Sheng Xian, aku ini apa baginya? Tuan Sheng. Tuan Sheng, Anda mabuk. Kamu dan pria Wen itu, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah kubilang, dia hanya seorang donatur yang membiayai aku. Kalau begitu, bilang saja aku pamanmu. Itu karena Pak Yu, supervisor, juga ada di sana. Aku takut dibully di perusahaan, jadi aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Maaf, aku tidak menanganinya dengan baik. Aku kurang perhatian, aku tidak memberimu rasa aman yang cukup. Bilang pada Yu Yue, dia tidak perlu datang kerja lagi. Baik, Tuan Sheng. Jika Nona Yu bertanya mengapa, apa yang harus kukatakan? Bilang saja,
karena istriku tidak suka padanya. Baik, Tuan Sheng. Karena sesuatu yang kukatakan, Seng Xian memecat Supervisor Yu. Kenapa dia melakukan itu? Kau dan Supervisor Yu? Ning Ning, tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Aku bertemu dengannya malam ini karena akhir-akhir ini dia terlalu banyak main trik, aku ingin memperingatkannya. Lagi pula, keluarga kami sudah dekat selama beberapa generasi, kecuali benar-benar perlu, aku tidak bisa merusak hubungan. Oh, jadi aku salah paham? Lalu, kau begitu baik padaku, apakah karena kewajiban, atau... Apakah kau juga punya sedikit rasa sayang padaku? Ning Ning, sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak pernah menginjakan kaki di dapur, tapi setelah aku bertemu denganmu, kamu hamil. Aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untukmu. Jadi aku baru-baru ini mulai belajar memasak makanan kehamilan untukmu. Ini adalah jimat keselamatan yang kudapatkan dari kuil untukmu dan bayi kita. Sebelum aku bertemu denganmu, aku membakar dupa dan berdoa hanya untuk ketenangan pikiranku sendiri, tapi sekarang yang aku doakan adalah agar kamu melahirkan dengan selamat. Ning Ning, apa yang harus kulakukan? Agar kamu bisa merasakan hatiku. Maaf. Aku tidak percaya aku bisa begitu beruntung bertemu denganmu. Bodoh. Aku harus berterima kasih pada surga karena telah membawamu padaku. Kalau begitu, Ning Ning aku akan bersamamu seumur hidup. Mam? Menyebalkan sekali. Ulang tahun yang sempurna dirusak oleh jalang kecil itu. Nona baru saja ada telepon dari grup Taian mengatakan. Mengatakan apa? Cepat katakan atau akan kurobek lidahmu. Mereka bilang Tuan Seng memecatmu. Alasannya adalah istrinya tidak suka padamu. Apa katamu? Istri Xian? Apa artinya ini? Mungkinkah selama ini, rumor di perusahaan itu benar? Apakah dia benar-benar sudah menikah dengan Xianing? Rapat tender akan segera dimulai? Pemilik Shengxi Real Estate? Apakah Anda sudah menemukannya? Maaf, Nona. Identitas orang ini terlalu misterius. Kami tidak memiliki informasi sama sekali. Tidak berguna. Nona, harap tenang. Saya akan memikirkan cara lain. Diam. Aku sudah punya cara. Xianing, berani-beraninya kau menghalangi jalanku, aku akan menghancurkanmu. Sekarang mari kita sambut perwakilan tender dari Taian Group ke panggung. Apakah kamu gugup? Tidak sama sekali. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Tunggu saja. Suatu hari, aku akan menjadi sehebat dirimu, dan berdiri sejajar denganmu. Aku sangat menantikan hari itu. Saat waktunya tiba, kamu yang urus urusan di luar, dan aku yang urus di rumah. Aku akan masak berbagai makanan lezat untukmu setiap hari. Ayo. Halo, para juri yang terhormat, saya Xianing dari Taian Group, suatu kehormatan untuk berpartisipasi dalam presentasi proyek tender ini. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan kepada Anda. Ini, dokumen untuk Anda. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu pasti bisa merebut Xianing kembali. Ini adalah draft asli proposal tender Xianing. Aku hanya berharap pada rapat tender nanti, kamu mempresentasikan rencana yang identik dengan rencana Xianing di panggung. Kenapa aku harus melakukan itu? Keluarga Sheng tidak akan mentolerir menantu perempuan yang memiliki noda pada reputasinya. Begitu Xianing terbukti bersalah melakukan plagiarisme, reputasinya akan hancur. Keluarga Sheng pasti akan mengusirnya. Saat itu terjadi, kamu hanya perlu mengaku bahwa kamu juga dijebak. Lalu hibur dia dengan baik. Bukankah pada akhirnya kamu akan merebut hatinya? Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan penawaran terakhir ke panggung. Giliranmu. Silakan. Kamu salah. Menggunakan metode yang begitu keji, tidak akan mendapatkan cinta sejati. Apa katamu? Diriku yang dulu. Sombong. Merasa benar sendiri, dan kehilangan cinta sejatiku selamanya, aku pantas mendapatkannya, tapi bagaimanapun, aku tidak bisa, demi memilikinya, menyakiti dia.
Wen Nianbai, apa maksudmu? Kembalilah. Maaf, grup Wen abstain. Tapi izinkan saya untuk mengambil waktu sejenak. Saya ingin mengungkap mantan Departemen Pemasaran mantan Supervisor Yu Yue dari grup Tai'an. Dia mencuri dokumen rahasia perusahaan dan mencoba menyuap saya untuk menjebak Nona Xianing atas tuduhan plagiarisme. Ini adalah rekaman audio lengkap negosiasinya dengan saya dan transkripnya. Semua bukti telah diserahkan ke polisi. Saya berharap para hakim tidak akan terpengaruh oleh informasi palsu. Proposal yang disampaikan Nona Xia sepenuhnya adalah karya aslinya. Perkara ini akan diselidiki secara menyeluruh oleh grup. Tidak, itu tidak benar. Apa yang terjadi di sini? Saya tidak tahu. Xian, saya tidak mencuri proposalmu. Siapa yang memanggil polisi? Saya. Pak Polisi, dia adalah Yu Yue. Anda diduga melanggar rahasia dagang. Silakan ikut kami. Tidak, saya putri sulung keluarga Yu. Kalian rendahan, lepaskan saya. Xian, bicaralah untukku. Xian, lepaskan saya. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua. Setelah musyawarah Dewan Juri, pemenang proyek ini adalah Grup Tai'an. Selamat. Hebat, aku benar-benar berhasil. Selamat, sayang. Sayang, mungkinkah Nona Xia ini adalah istri rahasia Tuan Sheng? Pasangan yang sempurna, diciptakan untuk satu sama lain. Sangat membuat iri. Xian, bisakah aku berbicara dengan senior sebentar? Tentu, kembalilah segera setelahnya. Yang satu mirip ayah, yang satu mirip ibu. Bagus sekali. Anak baik, terima kasih sudah meneruskan keturunan keluarga. Sheng. Ning Ning. Lihat, siapa yang menelepon. Bu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiao Ning, ibu baik-baik saja. Begini, berkat Xian, aku sudah pulih sepenuhnya. Aku sedang membereskan barang-barangku sekarang. 2 hari lagi, aku akan bertemu denganmu, dan 2 si kecil. Aku menunggumu. Cepat, biar aku bicara sebentar dengan ibumu. Oke. Ibu Ning Ning, kalau sudah sembuh, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Sayang, ini untukmu. Ini adalah perjanjian transfer saham Sheng Group dan seluruh asetku. Mulai sekarang, kamu yang akan mengelolanya. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Kamu harus. Kamu melahirkan 2 anak untukku. Kamu telah melalui begitu banyak kesulitan. Anggap saja ini sebagai janjiku untukmu dan jaminan masa depanmu. Ya, terima kasih, sayang. Kamu belum mengucapkan 3 kata itu padaku. 3 kata apa? Kamu tahu 3 kata itu. Aku cinta kamu, sayang. Aku juga cinta kamu, sayang.